Allah berjanji kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Coba lagi. Apa la yastakhlifannahum fil ard? Ditaklukkan bumi kepada kalian. Maka Alfa kalau mau mimpin bisnis perpanahan, syaratnya dua aja, wa amanu wa amilus sholihat. Janji Allah, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Seperti Allah Subhanahu wa taala menaklukkan dunia pada generasi sebelumnya, bagi generasi. Jadi adik-adik sekalian, gimana? Siap untuk belajar Al-Quran? Siap. Ayo sama-sama. Tidak ada kemuliaan. Ulangi. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa Al-Quran. Tanpa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi hari ini mendapatkan kebaikan berpagi-pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi umatnya di pagi hari. Allahumma barik li fi bukhuriha. Jadi salah satu cara menjadi orang yang sukses dunia akhirat adalah menjaga pagi hari ini. Semoga kita semua, adik-adik yang saya sayangi, para asatidz, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir salat subuh berjamaah dan berpagi-pagi hari sampai nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik yang kita sadar dan kita sadar, karena antara yang kita minta dengan yang Allah berikan lebih banyak yang Allah berikan. Banyak hal yang enggak kita minta Allah kasih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang nabi manusia biasa yang memutuskan berjalan 70 kilo dari Mekah ke Taif untuk berdakwah. Sampai di Taif dilemparin batu, lalu kemudian bersabar. Malaikat datang penjaga dua gunung Aqsabain. Ya Rasulullah, apakah kami timpakan saja dua gunung ini? Nah, dengan akhlak dan adab yang luar biasa, Rasulullah SAW mengatakan jangan. Bisa jadi nanti dari keturunan mereka akan lahir generasi yang soleh. Dan benar saja, pasca perang Hunain, pasca perang Hunain di lembah Hunain 8 Hijriah, Taif kemudian masuk Islam, ya, Bani Hawazin dan Bani Taif. Adik-adik sekalian, para asatidz, izin menyampaikan ini. Saya adalah muridnya Kiai Antum, ya, muridnya Abi. Jadi saya muridnya Abi Sandi, ya, saya sahabat, lalu kemudian mengikuti di sosial media dan hari ini datang ke sini. Sebelum memulai, mari kita doakan Abi dan keluarga, semoga Allah karuniakan keberkahan dan rahmat. Amin. Allah karuniakan kelapangan, Allah karuniakan banyak rezeki, Allah jaga, Allah sehatkan insyaallah. Adik-adik sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini ada feedback yang dikurangin saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dulu adik-adik, supaya kemudian kita faham tentang bagaimana kemudian Islam ini turun. Mari coba kita buka surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah berapa? 30.
Coba dibuka surah Ar-Rum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'di wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Alif lam mim gulibatir rum ya. Bangsa Roma telah dikalahkan oleh Persia. Apa yang kemudian ayat ini ingin sampaikan ya. Jadi 14 abad yang lalu ketika Islam ini turun, dan ini surah Ar-Rum. Coba baca surah Ar-Rum itu Makkiyah Madaniyah. Makkiyah. Jadi surah yang turun sebelum hijrah ya. Jadi surah Rum ini alif lam mim gulibatur rum, telah dikalahkan bangsa Persia fi adnal ard wa hum min ba'dihim wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun ya. Di negeri yang terdekat ya, dan mereka Romawi setelah kekalahan mereka sayaghlibun akan menang fi bid'i sinin dalam beberapa tahun lillahil amru min qabl wa min ba'd. Jadi segala perkara hanya milik Allah sebelumnya dan setelahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang-orang beriman akan bergembira. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, yansuru may yasha, dia akan menolong siapa yang dikehendaki, wa huwa azizur rahim. Bangsa Rom dikalahkan Persia. Jadi waktu ayat ini turun bangsa Romawi kalah. Tapi Allah memberikan informasi nanti akan menang beberapa tahun lagi, dan itu akan menjadi kebahagiaan bagi kaum mukmin. Kenapa? Karena di Mekah itu terbagi dua. Ada kafir Quraisy, ada orang mukmin yang beriman. Karena Persia menyembah api, jadi ada di sekalian Persia ini Zoroaster. Sekarang ini petanya ada di Iran, dia ada di, kalau di peta ini Arab Saudi ya, Jazirah Arab, dia ada di sebelah kanan. Kita ngomongin di sebelah timur, itu Persia. Nah, Parsi ini dia bukan ahli kitab, bukan ahli kitab. Dia menyembah berhala. Karena dia menyembah berhala, dia lebih dekat dengan budaya bangsa Quraisy, karena bangsa Quraisy apa? Menyembah berhala. Jadi waktu Persia kalah, dan Romawi ini kan ahli kitab. Ya, secara relatif dia banyak Nasrani, walaupun Kristennya sudah keaduk-aduk, tapi kemudian relatif Tuhannya satu, monoteisme, lebih dekat dengan kaum mukmin. Maka ketika Persia kalah, orang kafir Quraisy itu ngejek-ngejek. Ngejek-ngejeknya gimana? Makanya Tuhan jangan satu, kalah kan kalau Tuhan satu gitu. Makanya nyembah api sama kayak Persia, makanya menang. Itu Tuhannya api menang. Romawi Tuhannya satu kalah. Makanya Muhammad ini ngapain bawa agama cuma satu Tuhan. Nah begitu kata orang-orang kafir Quraisy. Sedihlah kaum mukmin. Begitu sedih kaum mukmin, Allah kasih berita bahwa nanti akan menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Fi bid'i sinin, para ulama tafsir menjelaskan ternyata itu sekitar kelipatan 369. Dan akhirnya 9 tahun kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia dan menjadi kebahagiaan bagi umat mukmin. Itu asbabun nuzul dari ayat ini. Tapi yang Kang Randy ingin sampaikan ke adik-adik bahwa begini ceritanya. Dunia saat itu nanti mudah-mudahan ustadz-ustadz kita di Mabda Islam akan buka peta geografinya ya. Jadi saya nitip di ustadz-ustadz, adik-adik kita bukakan peta. 14 abad yang lalu tidak ada Saudi Arabia itu, tidak ada Saudi Arabia, tidak ada Iran, tidak ada. Ya, yang ada hanya 3 kawasan besar. Ya. Coba sama-sama. Satu Persia, satu apa? Persia ini sekarang Iran, Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu dia daerah Persia, masuk sampai India, Mughal itu daerah Persia.
Lalu kemudian ada Romawi. Ada apa? Romawi itu Yaman sekarang. Jadi kalau ini Anda lihat peta, ini Saudi Arabia, Yaman itu Romawi. Afrika bagian utara, Maroko, lalu kemudian Mesir itu dikuasai oleh Romawi. Sampai kemudian Eropa ke utara sana, Spanyol, Italia, ya itu semuanya adalah daerah Romawi. Dan Romawi ini saking besarnya, ada Romawi Timur dan Romawi Barat. Pertanyaannya adalah, masuk mana ini Jazirah Arab, Mekah dan Madinah, adik-adik sekalian? Ini tidak masuk kemana-mana. Karena apa? Bangsa yang di Mekah dan Madinah ini adalah bangsa yang tertinggal. Manusianya nggak pinter-pinter, ya manusianya nggak pinter-pinter, terbelakang. Kalau bahasa kita teh apa ya? Kalau tim sepak bola itu asa Persib, Real Madrid lah. Tahu Persib? Persib tahu? Real Madrid tahu? Nah gitulah, Romawi Persia itu jika Real Madrid, ya, MU, itu klub-klub besar. Tapi kalau misalnya Jazirah Arab, kaum mukmin itu hanya seperti pesepak bola yang dianggap lemah dan tidak dianggap. Makanya nggak minat ke situ. Tapi ketika Rasulullah hadir dan kemudian Rasulullah wafat, 14 Hijriah terjadi perang Qadisiyah. Perang apa? Qadisiyah. Tahun berapa? 14 Hijriah. Rasulullah wafat tahun tahun 10 Hijriah. Berarti 4 tahun setelah Rasulullah wafat, Persia takluk, tutup Persia. Dan perang Yarmuk di Syam tahun 20 Hijriah. 10 tahun setelah Rasulullah wafat, tutup Romawi. Ini peradaban besar ditutup sama bangsa Arab yang lemah, yang nggak bisa baca. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, jamaah sekalian? Apa yang saya ingin sampaikan di sini, jamaah sekalian? Kenapa tiba-tiba ada bangsa di gurun? Adik-adik perhatikan, kenapa tiba-tiba ada bangsa di gurun? Nggak punya sumber daya alam, ya, nggak punya apa-apa, bangsa di gurun. Persia dan Romawi aja mau jajah, nggak minat. Coba. Mau menguasai nggak minat, tetapi kemudian bisa menguasai dunia. Coba sama-sama Al-Quran. Coba lagi apa? Al-Quran yang bisa membuat generasi itu menjadi kuat. Makanya adik-adik kalau misalnya mau jadi orang sukses, mau jadi orang hebat, kembalinya kemana? Nah, sekarang lihat bagaimana Rasulullah mendidik generasi. Lihat bagaimana Rasulullah itu mencetak umat, mencetak adik-adik ini gimana caranya. Kita buka surah Al-Jumu'ah sekarang. Surah Al-Jumu'ah surah berapa? Surah 62. Kali ini saya ingin kita ngaji sama-sama surah 62 ayat 2. Surah 62 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ayo pelan-pelan ya. Huwallazi, dialah Allah. Huwallazi ba'ats. Ya, ba'ats. Yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Ya. Yaumul ba'ats. Ya. Ba'sa. Ya, jadi huwallazi ba'asa.
dialah yang membangkitkan, menegakkan fil ummiyina, di dalam kaum yang ummi. Apa kaum yang ummi itu? Tidak bisa baca. Kaum yang tidak bisa baca, rasulan minhum, rasul di antara mereka. Kang Reni pelan-pelan ya. Kakak pelan-pelan ngajarin ke adik-adik semua. Di dalam Al-Quran ini Rasulullah nggak pernah jalan kemana-mana. Rasulullah nggak pernah baca literatur Yunani, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah. Karena Rasulullah apa? Ummi. Dan itu mukjizat yang besar. Kenapa? Rasulullah buta huruf, tapi kemudian menyampaikan Al-Quran yang ada sejarah Nabi Musa, Ad, Thamud, ya. Bahkan informasi tentang Romawi tadi, ya. Turun ayat di Mekah, dan pada saat di Madaniyah itu kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia. Kenapa kemudian Al-Quran bisa menjelaskan hal yang begitu detail? Ya. Kenapa? Karena kemudian Al-Quran ini berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin Rasul itu ngarang-ngarang Al-Quran. Nah, ini adik-adik mesti paham. Nanti kalau misalnya keluar pondok, Al-Quran itu karangannya Muhammad. Gak mungkin. Al-Quran itu bisa-bisanya Nabi Muhammad saja. Gak mungkin. Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan Al-Quran illa wahyu yuha. Ya, pasti kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad dan masyarakat itu apa? Buta huruf. Jadi Al-Quran ini betul-betul turun. Dia betul-betul bukan agama oplosan. Bukan agama oplosan ditarik dari Kristen, ditarik dari Dinda. Ini agama yang murni. Nah, berikutnya, huwallazi ba'atsa. Coba lagi. Huwallazi ba'atsa. Di ayat yang lain ada huwallazi arsala. Ya. Huwallazi arsala rasul. Huwallazi arsala ar-rasul. Ya, ar-rasul itu asal katanya jembatan penghubung. Makanya kalau antum punya HP dan kemudian kirim-kirim pesan di HP, bahasa Inggrisnya messenger. Messenger itu penyampai pesan. Dalam bahasa Arab rasul. Huwallazi arsala. Di ayat yang lain kalimatnya Allah turunkan rasul sebagai penyambung. Tapi mengapa di ayat ini ba'atha? Ayo, ini belajar bahasa. Ya. Saya jarang ceramah begini karena antum semua ini orang-orang soleh, adik-adik. Nah, ini kita mesti belajar lebih mendalam. Coba sama-sama ba'atha. Coba lagi. Ba'atha. Kenapa di ayat 2 ini ba'atha, tidak arsal? Karena di ayat ini cerita tentang kebangkitan umat. Ya. Di ayat ini cerita tentang metode membangkitkan generasi. Di ayat ini, ya, makanya Alfo datang. Ini juga cara membangkitkan generasi. Ini cara mendidik SDM. Ini di ayat ini. Maka coba sama-sama huwallazi ba'atha. Coba lagi. Huwallazi ba'atha. Ingin gak hidupnya bangkit? Bangkit itu apa aja bangkit? Bangkit dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Bangkit dari kemalasan menuju rajin dan tekun. Bangkit dari lemes, pesimis, gak yakin, menjadi yakin, termotivasi. Pengen gak bangkit? Ya. Ingin gak pondok kita ini juga bangkit? Ya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Lihat metodenya. Ayo, metode pertama, yatslu alaihim ayatihi. Coba lagi. Yatslu alaihim ayatihi. Dibacakan ayat-ayat kepada mereka. Maka adik-adik sekalian, sebelum belajar ilmu apa saja harus tuntas sama Quran. Ya. Ini tidak bisa didebat ini. Insyaallah Abi juga senada pemikirannya. Sebelum belajar ilmu yang lain, belajar Quran dulu. Karena manhajnya demikian. Yatslu alaihim ayatihi. Dibacakan ayat-ayat ini. Kenapa? Karena ayat-ayat ini membentuk keimanan. Ayat-ayat ini membentuk kebaikan di dalam hati manusia. Jadi diajarkan dulu. Maka generasi Islam itu 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun hafal Quran. Setelah mereka hafal Quran, baru belajar ilmu yang lain. Gitu loh. Baru belajar ilmu peternakan, perkebunan, dan seterusnya. Tapi ketika belajar ilmunya duluan, ilmu akan merusak kehidupan. Tapi kalau belajar Quran duluan, baru ilmu, maka ilmu akan merawat kehidupan. Contoh, ya.
Dulu kalau Anda adik-adik nanam apel, apelnya tumbuh, lalu kemudian ada bijinya bisa ditanam, lalu kemudian tumbuh apel lagi. Begitu juga jagung, begitu juga padi. Tapi hari ini kawan-kawan sekalian, genetiknya dirusak. Supaya apa? Antum beli benih. Ya. Ayam juga begitu. Dulu ayam itu begitu dia lahir bisa jadi petelur, bisa jadi ayam orang tua, tapi genetiknya dirusak. Begitu genetiknya dirusak, kalau Anda mau punya peternakan ayam petelur, Anda harus beli namanya parent stock. Parent stock itu ratusan juta miliaran rupiah. Nama industrinya namanya breeding, ya. Nama industrinya namanya Masya Allah, hatchery industry, ya, penetasan. Jadi Anda nggak bisa bikin penetasan karena genetiknya dirusak. Artinya apa? Ilmu merusak kehidupan. Belajar tentang geologi, belajar tentang ilmu bumi, malah ngeruk batu bara di mana-mana, malah merusak bumi, malah buka hutan, habisin hutan. Padahal dulu kaum muslimin, ilmuwan kaum muslimin, kalau dia punya ilmu, gimana supaya dunia ini terawat dengan baik. Bahkan ada wakaf untuk kuda. Jadi di zaman Daulah Islamiyah itu, kuda-kuda yang punya jasa, yang udah tua-tua itu ada area wakafnya. Kudanya ditaruh di situ, dirawat sampai mati karena kudanya berjasa. Kudanya dirawat. Ada wakaf untuk burung yang migrasi, istirahat landing, ya. Itu ada tempat wakaf untuk istirahatnya burung. Masya Allah. Itu Daulah Islamiyah. Itu pemerintahan Islam. Jadi kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, gimana cara bangkit? Cara jadi orang hebat gimana? Yatslu alaihim ayat. Pertama, selesaikan Quran ini. Makanya kalau ustadz-ustadz di sini ngajar, ayo hafalkan Quran, ayo hafalkan Quran. Apa itu hafal Quran? Mohon maaf ya, apakah nanti supaya jadi imam bacanya panjang-panjang? Betul, salah satunya itu. Tapi apa itu hafal Quran? Masukkan file Quran ke kepala ini, ke hati itu. Coba sama-sama masukkan file. Coba sama-sama masukkan apa? Masukkan data. Kenapa masukkan data? Supaya kalau ketemu masalah hidup, data itu muncul, ya. Supaya ketemu masalah itu, kalau ketemu masalah hidup, datanya muncul. Dapat tantangan kehidupan nanti, udah gede-gede punya masalah besar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, kalau kamu ketemu kafir, jangan kamu mundur. Wah, muncul nih di batin, jadi semangat lagi. Wa ma ramaita illa ramaita, ya. Wa ma ramaita, bukan kamu yang lempar tapi Allah yang melempar. Walakin Allah harama, tapi Allah lah yang melempar. Al-Anfal ayat 9. Semangat lagi, ya, semangat lagi. Jadi adik-adik sekalian, gimana kalau mau jadi hebat? Yatslu alaihim ayat ini. Harus Quran. Karena Quran ini yang membangkitkan Jazirah Arab itu pimpin dunia. Sepertiga dunia adik-adik sekalian itu takluk sama Islam. Yang kedua, wa yuzakkihim. Coba lagi. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka di pondok ini disucikan oleh ustadz-ustadz kita, oleh Habib. Jangan hidup untuk dunia. Jangan hidup sekedar untuk kemudian mikirin perut sendiri. Makanya di sini bebaskan kampus, selesaikan masalah umat. Adik-adik setelah keluar dari pondok, selesaikan masalah umat. Bangun lagi pondok yang sama. Siap? Jadi pemimpin pondok lagi nanti di 100 cabangnya pondok Mabda Islam di seluruh dunia, ya, buka di Melbourne, buka di Sydney, gitu. Buka di Amerika, buka di Sulawesi, buka di Sumatera. Nah itu namanya wa yuzakkihim, disucikan dari apa? Berhala-berhala di hati, ya, hidup untuk akhirat, hidup untuk surganya Allah. Nah baru yang terakhir, coba sama-sama, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah Qur'annya lengkap, lalu kemudian disucikan hatinya, baru kemudian diinstal Alkitab wal hikmah. Baru ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan baik, ya. Harus belajar perikanan biar bisa gedein ikan. Harus belajar tentang kuda, hewan, supaya nanti bisa ngelola stable, ya, bisa ngelola ranch-nya sendiri.
harus belajar tentang psikologi, silakan belajar tentang kesehatan yang mau jadi dokter, tapi diawali dengan adab apa? Al-Qur'an. Nah, semoga itu saja yang bisa Kang Redi sampaikan. Nah, maka metode ini kawan-kawan sekalian yang membuat Rasulullah, coba lihat dakwahnya berapa tahun efektif? 23 tahun kurang. 13 tahun di Mekah dan madrasah efektif Rasulullah itu di Madinah hanya 10 tahun. Ibnu Abbas kapan bertemu Rasulullah? Meriwayatkan ribuan hadis. Ibnu Abbas anak dari paman Rasulullah, Abbas paman Rasulullah, hijrahnya di gelombang akhir, tetap di Mekah sebagai mata-mata Nabi. Maka Ibnu Abbas itu hijrah ke Madinah tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah itu usia Ibnu Abbas 10 tahun. Karena 3 tahun sebelum hijrah itu Ibnu Abbas lahir, anaknya Abbas lahir. Jadi waktu di bawah hijrah usia 10 tahun. Hanya 3 tahun ketemu Rasulullah Ibnu Abbas. Tapi kemudian meriwayatkan sekian ribu hadis, dan kemudian dalam 10 tahun itu dari 120 ribu sahabat Rasulullah, sahabat inti hanya 2.000. Ya, para ulama tarikh itu, para ulama sejarah Islam, sahabat inti hanya 2.000. Panglima hanya 38. Panglimanya berapa? Sayyid Khattab dalam bukunya Panglima Islam, Al-Qaidul Islam, itu mencatat hanya 38 panglima, 2.000 sahabat inti dari 120.000. Dunia tutup. Persia Romawi apa? Tutup. Dan perang Persia Qadisiyah itu berapa sama berapa? 30.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 300.000. Qadisiyah. Yarmuk 40.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 250.000. Ya. Perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian di perang Yarmuk, awalnya Ubaidah ibnu Jarrah menyerahkan kepada Khalid bin Walid. Dua-duanya menang. Dan kaum muslimin melihat 250.000 gak pernah takut. Adik-adik tahu gimana Romawi itu berperang. Setiap 10 orang kaki mereka dirantai supaya gak lari. Heraklius mengatakan, rantai kaki mereka supaya tentara kita gak lari. Sementara kaum mukmin cuma meletakkan Ubaidah ibnu Jarrah di belakang barisan pasukan. Kata Khalid bin Walid, Ubaidah, kamu di belakang aja. Jadi kalau ada yang mundur dari peperangan, malu ketemu ente. Gitu. Kaum mukmin pakai malu, kaum Romawi pakai apa? Kakinya dirantai. Beda kelas. Ya. Waktu perang Qadisiyah, ya, salah satu utusan dari kaum muslimin, Riptil kalau tidak salah, itu kemudian datang ke Rustum, jenderalnya Persia. Apa kata Rustum? Setiap pasukan kamu yang 40.000 akan kita kasih emas. Kamu akan kita kasih makanan, kita akan kasih pakaian. Sudah. Kalian ini kan bangsa lapar. Kita kasih harta, kalian balik, nggak usah ada di sini lagi. Kita nggak usah perang. Gitu. Coba rasakan. Apa kata tentara Islam? Kami ingin membebaskan Persia, membebaskan kalian dari menghamba ke sesama manusia menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami enggak tertarik dengan emas kalian dan apa. Kami kesini bukan bangsa lapar. Kami ingin membebaskan kalian untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Kenapa? Karena diberi oleh Al-Qur'an. Kuntum khairu ummah. Kamu umat yang terbaik. Dengan Al-Qur'an percaya diri. Kalau kita sekarang ketemu sama orang barat, aduh ada bule, ada apa ya? Kita ngerasa peradaban Amerika sama peradaban Eropa lebih tinggi. Gak ada adik-adik sekalian. Di zaman pemerintahan Islam air gratis. Sekarang air beli gak? Beli. Air minum kemasan beli. Di zaman Daulah Islamiyah sekolah gratis. Sekarang Eropa Amerika gimana? Bayar. Nah, rumah sakit dalam Islam, coba lagi sama-sama. Bimaristan. Coba lagi apa? Bimaristan. Bimar artinya dalam bahasa Persia sakit, Bimaristana rumah sakit. Kitabnya Bimaristana At-Tarikh Bimaristana fil Islam. Ya, jadi sejarah rumah sakit. Ada yang tahu? Di zaman Malik Syah rumah sakit itu kayak apa? Kalau orang sakit dirawat 10 hari ditanya, paman,
Bapak sudah sakit 10 hari. Biasa Bapak punya penghasilan berapa per hari? Oh, penghasilan saya 20 dirham. Oke Pak, ini dari Daulah Islamiyah 200 dirham. Karena Bapak sudah sakit 10 hari, Bapak gak bisa kerja 10 hari, maka ini rumah sakit bayar penghasilan Bapak selama 10 hari. Halo? Hari ini kalau rumah sakit, Anda selesai sakit, keluar rumah sakit, dikasih uang atau suruh bayar? Peradaban mundur. Hati-hati adik-adik. Adik-adik tahu piramid? Oh, peradaban maju, piramid Mesir, cekrek foto. Piramid itu makam untuk satu raja, dibangun puluhan ribu orang sampai mati-mati kejepit batu. Apakah itu peradaban? Itu perbudakan dan kejahatan pada kemanusiaan. Jangan foto-foto. Oh, ini peradaban. Ya foto-foto boleh lah. Cuma nggak usah terlalu wah sama piramid itu. Siapa tahu nanti ini banyak yang ke Mesir kan, Al-Azhar. Biasanya ngeliat piramid. Piramid itu lambang kejahatan kemanusiaan. Untuk makam satu raja, dia mempekerjakan puluhan ribu orang. Koloseum, apa itu Koloseum? Kayak stadion bola, ya. Itu ada di Roma, Koloseum, Eropa. Apa itu isinya Koloseum itu? Gladiator. Apa itu gladiator? Mengadu manusia, kayak saung ayam. Manusia diadu sama harimau, budak diadu dengan budak, saling bunuh, lalu kemudian tepuk tangan. Apakah itu peradaban? Peradaban itu Salahuddin Al-Ayyubi dari dalam kerajaannya mengalirkan 2 pipa. 1 pipa air berisi gula, 1 pipa susu mengalir dari dalam kerajaan keluar. Peradaban itu adalah asbilah. Apa itu asbilah? Bangunan 3 lantai dalam Daulah Islamiyah. Lantai 1 ambil air, lantai 2 tempat istirahat, lantai 3-nya kutab. Apa itu kutab? Tempat pendidikan dasar Islam gratis 7-12 tahun gak bayar. Itu peradaban. Makanya adik-adik sekalian, berbangga-banggalah dengan peradaban Islam, ya. Semoga nanti saya mendoakan Mabda Islam juga punya perhatian lebih pada sirah ini. Nitip sama Abi, ya. Supaya kemudian kita bangga deh. Kalau belajar sejarah Islam kita akan bangga. Kita nggak akan jadi bangsa yang kemudian lemah. Ini Islam sudah luar biasa, ya. Memimpin dunia untuk dunia. Bahkan memimpin peradaban di Andalusia 8 abad sebelum Ferdinand dan Isabella kemudian mengusir kaum muslim di Spanyol, Granada sekarang. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan Kang Randy cerita begini jadi semangat mengkaji Al-Quran. Siap? Siap. La yastakhlifannahum fil ardh, surah An-Nur ayat 55. Coba dibuka, wa'adallahu alladziina aamanu dan seterusnya. Surah An-Nur ayat 55, 24, 55. Terakhir. Terakhir kenang-kenangan. Surah 24 ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzi, ulangi. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Wa'dan, coba lagi. Wa'dan inna wa'dallahi haqqan. Artinya sungguh-sungguh janji Allah itu benar. Wa'adallahu alladziina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Kalau Kang Randy janji bisa lupa, Abi janji manusia biasa bisa lalai, Ustadz janji bisa lupa bisa lalai, orang tua bisa lupa bisa lalai, kita punya kakek nenek janji bisa lupa bisa lalai. Allah kalau janji pasti ditepati. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Coba lagi. Apa la yastakhlifannahum fil ardh? Ditaklukkan bumi kepada kalian. Maka Alfa kalau mau mimpin bisnis perpanahan, syaratnya 2 aja. Wa amanu wa amilus sholihat. Janji Allah, la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah Subhanahu wa taala menaklukkan dunia pada generasi sebelumnya, bagi generasi.
Jadi adik-adik sekalian, gimana? Siap untuk belajar Al-Quran? Siap. Ayo sama-sama. Tidak ada kemuliaan. Ulangi. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. tanpa Al-Quran. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa Al-Quran. tanpa Al-Quran. Pelan-pelan ini. Al-Quran turun dibawa oleh seorang nabi. Nabinya jadi nabi paling mulia, pemimpin para nabi. Namanya Nabi Muhammad SAW. Oke, yakin ya? Lanjut. Al-Quran turun di sebuah bulan. Bulannya jadi bulan paling mulia. Nafas jadi zikir, istirahat jadi ibadah, sholat sunnah jadi dihitung sholat fardu. Kalau nama bulannya apa? Ramadan. Al-Quran dibawa oleh seorang manusia, manusianya mulia, turun di sebuah bulan, bulan yang mulia. Al-Quran turun di sebuah malam, dari arsy ke langit dunia dalam satu malam. Malamnya jadi malam 1000 bulan, malam terbaik, menjadi malam ditakdirkannya banyak kebaikan. Namanya Al-Quran dibawa oleh seorang malaikat. Malaikatnya jadi pemimpin malaikat, malaikat paling mulia daripada malaikat yang lain. Namanya Jibril alaihis. Al-Quran turun di 2 kota. Kotanya jadi kota suci, diziarahi sampai sekarang jutaan miliaran manusia. Nama kotanya Madinah dan Mekah. Al-Quran dihafal oleh seorang manusia. Kata Allah, ahlullah, dialah keluargaku di muka bumi. Al-Quran. Al-Quran turun di sebuah umat yang umatnya nanti masuk surga duluan. Namanya umat Nabiullah Muhammad SAW. Maka adik-adik sekalian, mumpung ada di pondok, ya, nggak pegang HP kan Ustaz? Nah, nggak pegang HP, masih fokus, makanan ada disiapkan, tenang, nggak ada gangguan. Selesaikan menghafal Al-Quran, selesaikan belajar Al-Quran. Siap? Siap. Mau sukses, mau hebat, ikhwan akhwat, ya, ibu-ibu, bapak, teteh, neng di belakang, mau hebat, mau hidupnya baik, pegang Al-Quran. Selesaikan yatslu alaihim ayat. Inilah ayat kurikulum yang diajarkan kepada sebuah kaumnya mimpin dunia versi Romawi. Udah, nggak usah belajar Quran, nggak usah macam-macam kurikulumnya. Ini kurikulum yang kuat. Kembali ke Quran, kita akan kembali mempersiapkan generasi. Fase kita hari ini Mulkan Jabariyah, menyambut tegaknya kebangkitan Islam lagi di akhir khilafah ala minhajin nubuwah. Maka fase kita Mulkan Jabariyah ini fasenya adalah apa? Mempersiapkan generasi. Mudah-mudahan adik-adik ini generasi yang menggerakkan kebangkitan Islam. Amin. Itu saja. Mohon maaf para ustadz sudah lancang ngisi di sini. Saya ngisi di sini karena khidmat dengan guru saya, kiai saya, Abi Sati. Jadi Abi minta saya untuk ceramah, Kang Randy minta pada subuh saja. Nah, mudah-mudahan Kang Randy bisa rutin di sini. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti banyak kebaikan yang kita bisa kerjakan sama-sama. Adik-adik tolong minta doakan, akang-akang minta doakan para orang tua, para donatur, para orang-orang baik, para muslimin, semoga Allah lapangkan dan karuniakan banyak kebaikan. Itu saja adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.